Visi dan misi Ketua Himpunan. Visi Ketua Himpunan ialah Himatika ITB sebagai rumah inisiasi sentral karya kematematikaan. Himatika merupakan perkumpulan mahasiswa jurusan dengan profesi yang sama. Rumah mampu memenuhi kebutuhan anggota, baik kebutuhan sosialisasi, akademik, maupun mengembangkan diri. Ingin membawa semangat atau inisiasi untuk membuat karya kematematikaan. Misi Ketua Himpunan ada 5. Yang pertama, menyediakan wadah pemenuhan kesejahteraan dan akademik anggota Himatika ITB. Yang kedua, menyediakan wadah pengembangan diri anggota Himatika ITB. Yang ketiga, membangun suasana berhimpun yang berasaskan kekeluargaan dan budaya apresiasi. Butuh partisipasi, budaya apresiasi supaya orang-orang semangat. Yang keempat, memantik dan mengembangkan potensi kematematikaan anggota Himatika ITB untuk menghasilkan karya. Pelatihan-pelatihan memotivasi dan mengaktualisasikan ilmu yang didapat untuk suatu karya tadi. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat dan bermanfaat dengan pihak luar organisasi kemahasiswaan ITB dan non-ITB, dosen, alumni Himatika ITB. Berikut adalah bidang dan divisi yang ada dalam Badan Pengurus Himatika 2020-2021. Pertama, bidang kesekjenan dengan divisi sekretaris yang memiliki proker Amin Paling Serius yang bertujuan menuliskan proker-proker tahun ini dalam sebuah buku. Kedua, ada divisi bendahara dengan prokernya Bendahara Siap Lapor, yaitu laporan keuangan minimal 12 kali selama masa BP tahun ini. Yang ketiga, ada Medinfo dengan proker News Flash yang bertujuan menyebarkan informasi yang dimiliki Medinfo ke masa himpunan. Lalu divisi keempat adalah Sarpras atau Sarana Prasarana dengan prokernya Sarplas Lengkap yang berisi perpus dan web yang berisi resource-resource yang dimiliki oleh Himatika. Lalu ada bidang SDA dengan divisi pertama pengaderan yang memiliki proker kaderisasi awal, yaitu penerimaan anggota baru Himatika atau fokus Himatika yang sedang kami jalani saat ini. Lalu kedua, divisi MSDA dengan proker Megabase, yaitu database berisi data-data seluruh anggota Himatika ITB. Bidang internal. Bidang ini menjamin kesejahteraan anggota Himatika ITB berupa finansial, sosial, dan akademik dengan mengadakan kegiatan yang dapat menyatukan anggota Himatika ITB yang mempunyai minat dan bakat yang sama serta menanamkan nilai kekeluargaan. Di bidang internal ini ada 3 divisi. Yang pertama, divisi kekeluargaan. Divisi ini punya beberapa program kerja. Yang pertama ada susu meriah atau susu Med Ultah karena diberikan kepada orang yang sedang berulang tahun. Yang kedua, parade wisuda Himatika ITB. Kegiatan ini dilakukan 3 kali dalam setahun, yaitu di bulan April, Juli, dan Oktober. Yang ketiga, seru-seru sama Himatika. Acara ini mirip dengan makrab atau malam keakraban. Yang keempat ada Dies Himatika ITB, yaitu acara ulang tahun Himatika. Dan yang kelima, malam pertemanan Himatika atau yang biasa disebut malapetaka. Yang kedua, divisi minat dan bakat. Divisi ini ada untuk mewadahi minat dan bakat anggota Himatika. Ada beberapa program kerja yang dimiliki. Yang pertama, Himatika Training Session atau sering disebut HTS. Dan yang kedua, Himatika Talent Show atau HITS yang merupakan kegiatan lomba-lomba saat perayaan Dies Himatika. Yang ketiga, ada divisi kesejahteraan anggota. Divisi ini yang menjamin dalam bidang finansial, sosial, dan juga akademik dengan program kerjanya. Yang pertama, beasiswa Himatika. Program ini dibuat untuk menyampaikan segala informasi tentang beasiswa dan juga memberikan beasiswa bagi yang membutuhkan. Yang kedua, ada Himaticare. Ada banyak kegiatan di Himaticare, mulai dari donasi, curhat, sharing session, hingga pemantauan akademik anggota Himatika. Program kerja yang menarik pada bidang internal ini adalah susu meriah, karena itu akan sangat berharga bagi yang berulang tahun.
Bidang eksternal. Bidang ini sering disebut traveling low budgetnya mahasiswa karena sering melakukan kunjungan walaupun baru Pulau Jawa saja. Ada beberapa divisi. Yang pertama, EK in Relationship. Divisi ini melakukan kunjungan ke himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ dan kabinet untuk saling sharing. Divisi ini juga menjalin hubungan dengan IK Himatika dan IHMSI. Yang kedua, ada divisi Kabar EK. Di sini tempatnya mendapatkan informasi tentang adanya acara-acara seperti webinar gratis, lomba-lomba, dan juga pelatihan. Divisi ini mempunyai program kerja yaitu Teman EK. Yang ketiga ada divisi hubungan alumni dan dosen. Di sini bisa tanya-tanya tentang dosen-dosen di ITB kalau misalnya butuh kontak dosen ataupun tanya jawab dan mengapresiasi karya dosen. Ada juga database dari semua alumni jika dibutuhkan oleh himpunan. Divisi ini mempunyai beberapa program kerja. Yang pertama, Hubaldos in Relationship. Yang kedua, Teman ADD. Yang ketiga, Hai Volume 2. Dan yang keempat, Tebarkan. Teruslah berkarya, cerdaskan anak bangsa. Program kerja yang menarik di bidang eksternal adalah Hai, karena di sini kita bisa tanya jawab dengan dosen melalui live Instagram. Bidang penelitian dan pengembangan. Bidang ini percaya bahwa kita harus membuat suatu lingkungan di mana semua anggota Himatika ITB bisa mulai belajar, mulai mengembangkan diri mereka lebih jauh, dan kemudian mulai berkarya. Oleh karena itu, bidang ini ada untuk membantu kita terus berjuang menjadi versi terbaik dari diri kita, baik secara mental maupun skill. Tujuannya agar kita semua bisa terus berkarya. Di bidang ini ada 3 divisi, yaitu Divisi Kreasi dan Inovasi, Divisi Penelitian, dan Divisi Pengembangan Masyarakat. Divisi Kreasi dan Inovasi berpikir bahwa takut dalam berkarya itu dasarnya adalah kurang pede. Sehingga di sini dibuat beberapa proker dengan tujuan untuk boost your confidence dalam berkarya. Salah satu proker tersebut adalah Archie, yaitu proker tentang membuat majalah yang isinya tentang karya-karya anggota Himatika. Selanjutnya adalah divisi penelitian. Divisi ini bertugas untuk menggunakan scientific tools untuk menarik informasi dan memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. Salah satu proker dari divisi ini adalah Hermes Quest, yaitu proker tentang menarik informasi yang ada di sekitar Himatika ITB. Dan yang terakhir adalah divisi pengembangan masyarakat. Divisi ini ingin membawa nilai-nilai bahwa membantu itu sebenarnya gak susah, dan gak perlu susah-susah. Salah satu proker yang paling menarik dari divisi ini adalah TGIF, yaitu singkatan dari Time to Give, It's Friday. Jadi, di hari Jumat, divisi ini mengajak kawan-kawan Himatika untuk mendonasikan makanan yang ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkan dengan menggunakan layanan ojek online. Selanjutnya ada bidang pengembangan wawasan dan keilmuan. Bidang PWK diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan anggota Himatika ITB terkait keprofesian, kajian, serta sains dan akademik, sehingga misi 1 dan 2 Himatika ITB dapat terpenuhi. Bidang ini memiliki 3 divisi, yaitu Divisi Keprofesian, yaitu divisi yang diadakan dengan tujuan untuk menambah wawasan keprofesian anggota Himatika ITB. Salah satu prokernya adalah Career Information Center, yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan magang dan pekerjaan. Selanjutnya ada Divisi Sains dan Akademik, yang diadakan dengan tujuan untuk menambah wawasan kematematikaan anggota Himatika ITB. Contoh proker dari divisi ini adalah Math Class, yaitu mengadakan suatu seminar tentang matematika di kehidupan. Dan yang terakhir adalah divisi kajian, yaitu divisi yang bertugas untuk memberikan kajian terkait hal yang berhubungan dengan matematika dan isu sekitar. Salah satu prokernya adalah kampanye bahan bacaan kajian, yaitu proker yang memberikan rekomendasi terkait bahan bacaan untuk Himatika ITB. BPA, Badan Perwakilan Anggota. BPA adalah lembaga perwakilan anggota Himatika ITB yang bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Hal ini dijelaskan di dalam Anggaran Dasar Bab 4, Pasal 7, Ayat 3. Selanjutnya, kita akan masuk ke tugas BPA. Tugas BPA tercantum dalam ARP Bab 3, Pasal 9. Tugas BPA yang pertama adalah aspirasi, yaitu mengumpulkan aspirasi anggota Himatika ITB. Yang kedua adalah pengawasan,
yaitu melakukan pengawasan terhadap proker yang disusun oleh BP. Yang ketiga adalah audit, yaitu mengawasi keuangan BP. Yang keempat dan terakhir adalah pemira. Pemira sendiri adalah pemilihan ketua Himatika selanjutnya. Tugas dari BPA adalah untuk mengawasi panitia pemira. Keanggotaan BPA menurut ART bab 3 pasal 10. 1. Perwakilan BPA berasal dari 3 anggota termuda. 2. Tiap angkatan diwakilkan 2 hingga 5 anggota. MCF atau Mathematics Challenge Festival adalah event tahunan yang diadakan oleh Himatika ITB dan Prodi Matematika ITB dengan tujuan dan visi misi yang fleksibel mengikuti perkembangan tren saat itu. MCF pertama diadakan pada tahun 2002 dengan nama MMC atau Mathematics Modeling Competition. Acara yang awalnya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ini, sejak 2019 diubah menjadi setahun sekali setelah mendapatkan tantangan dari Ibu Sri Mulyani yang saat itu menjadi key speaker di seminar MCF 2018. Event yang diadakan juga beram mulai dari lomba, seminar, hingga gala dinner dengan peserta yang juga beragam, mulai dari mahasiswa, siswa-siswi SMA, dan masyarakat umum yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Nah, selanjutnya saya ingin membahas mengenai perbedaan bisnis model ketiga BSO Himatika ITB. Nah, BSO Himatika ITB ini ada 3, yaitu Medco, Fourier atau yang biasa disebutnya Foye, sama ITB United. Nah, kalau Medco itu tuh BSO Himatika ITB yang bersifat profit organization, yang fokusnya itu ngebuat buku problem solving untuk beberapa mata kuliah matematika di ITB. Seperti yang kita tahu, yang TPB itu ada Matematika 1A, Matematika 2A, dan juga ada buku penyelesaian untuk matriks dan ruang vektor sama statistika dasar. Lalu, untuk Foye adalah BSO Himatika ITB yang fokusnya itu memproduksi majalah. Nah, Foye ini satu-satunya BSO yang bersifat non-profit, karena majalah yang dihasilkan itu biasanya dibagikan secara gratis. Yang terakhir itu ITB United adalah BSO Himatika ITB yang bersifat profit organization dengan fokus utamanya yaitu membuat produk aparel. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaannya. Yang pertama ada key partners. Key partners ini maksudnya itu kayak hubungan kerjasama yang dibangun antara salah satu BSO yang ada di Himatika ITB dengan pihak lainnya. Nah, kalau untuk Medco, dia ini key partnersnya itu adalah Himatika ITB dan ITB United. Kalau Foye ini dia memiliki lebih banyak key partners. Ada Himatika, kalau Himatika itu mereka biasanya bekerja sama dengan bagian HR, logistik, dan untuk memperluas jaringan mungkin. Dan selanjutnya ada dari Prodi Matematika ITB untuk consulting, terus ABC, dan ada juga dari BSO, printing service, NGOs ini contohnya misalkan kayak ISEC atau Say Yes to Book, dan yang terakhir technological or finance companies. Untuk ITB United, key partnersnya itu adalah Himatika ITB, Medco, dan Fourier. Lalu yang kedua ada key activities. Key activities ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh BSO ini. Nah, biasanya nih, kalau Medco ini kegiatannya itu adalah penyempurnaan konten buku. Kalau Foye ini kegiatannya itu pengembangan website Foye dan platform lainnya, serta memberikan konten edukatif. Nah, kalau ITB United ini, biasanya mereka itu research design yang paling laku. Yang ketiga ada key resources. Key resources ini adalah sumber-sumber yang diperlukan oleh ketiga BSO di Himatika ITB untuk membuat idenya itu berjalan. Kalau untuk Medco, key resource-nya ini ada 3, yaitu anggota Medco itu sendiri, modal produksi, dan kumpulan soal-soal yang ada kayak contohnya UTS tahun sebelumnya atau
UAS tahun-tahun sebelumnya, atau misalkan soal kuis dari dosen-dosen di matematika. Nah, kalau dari Foye ini, key resource-nya itu adalah talenta yang dimiliki oleh anggota Foye, lalu dari aspek keuangan juga, dan platform sosial media. Kalau untuk ITB United, key resource-nya ini adalah staff ITB United itu sendiri dan modal untuk berbisnis. Nah, selanjutnya adalah cost structure. Cost structure ini adalah perencanaan kita untuk mengeluarkan duit untuk menghasilkan produk-produk yang dihasilkan dari ketiga BSO ini. Untuk Medco ini biasanya cost structure-nya itu berasal dari produksi buku, keperluan penjualan, dan kebutuhan lainnya. Untuk Foye, biasanya cost structure-nya ini itu berasal dari printing, web service, dan hadiah kuis. Dan yang terakhir untuk ITB United, cost structure-nya ini berasal dari produksi barang, biaya promosi, dan produksi packaging. Selanjutnya untuk perbedaan-perbedaan lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berikutnya kita akan membahas value propositions dari ketiga BSO Himatika. Mungkin lebih mudahnya adalah produk-produk yang ditawarkan. Kalau dari Matko sendiri, ada seri buku Matko, yaitu seri buku penyelesaian dan pembahasan soal yang terpercaya, ringkas, dan kompeten. Nah, buku ini laris banget loh di kalangan maba ITB. Kemudian ada Foye, yang memuat trivia dan kuis, artikel, podcast, buku anak, dan majalah. Nah, tentunya semuanya akan berkaitan dengan ilmu matematika. Kemudian ada ITB United. Mereka menawarkan produk aparel yang berkualitas dan diminati masa ITB. Produk tersebut bisa berupa topi, jaket, ataupun kemeja. Kemudian kita akan membahas customer relationships. Matko menyediakan media sosial dan feedback. Kalau dari Foye, ada email newsletter dan survei. Dari ITB United, ada media sosial dan feedback. Sama seperti Matko. Kemudian, kita akan membahas channels. Dari Matko sendiri, menyediakan Line, Instagram, Tokopedia, dan PJ Fakultas. Nah, PJ Fakultas ini menjadi salah satu ciri khas Matko loh. Kemudian, kalau Foye, ada event universitas, survei, dan webinar atau training. Kalau dari ITB United, mirip-mirip nih sama Matko. Ada Line, Instagram, dan Shopee atau Tokopedia. Bedanya, tidak ada PJ Fakultas. Kemudian kita akan membahas revenue streams. Revenue streams Matko didapatkan dari penjualan buku Matko. Kalau Foye, dari funding oleh Himatika, sponsor, dan penjualan merch. Kemudian dari ITB United, sama nih, seperti Matko, yaitu penjualan produk. Terakhir, kita akan membahas customer segments, atau target pasar. Matko, target pasarnya adalah mahasiswa baru ITB, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada lagi mahasiswa jurusan yang mendapat mata kuliah MAVEK atau Statdas. Kalau dari Foye sendiri, target pasarnya adalah mahasiswa, penggemar keilmuan STEM, dan siswa. Siswa di sini maksudnya adalah pelajar SMA maupun SMP. Kemudian, dari ITB United, target pasarnya adalah mahasiswa ITB, dosen ITB, alumni, dan orang tua atau wali mahasiswa ITB.